Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Pendidikan Biologi semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami dari kelompok 5, adapun rekan-rekan yaitu saya sendiri, Dwi Sekar Andini, Seli Oktadia Sibuan, Abdillah, Jena Fritonga, Nur Amalia Simbolon, dan Harisa Pitra. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai proses regulasi cairan dalam tubuh mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu dosen Tri Suci Handayani MPD. Oke, langsung saja materi pertama akan dibawakan kepada saudara Afdillah. Nama saya Abdillah, makalah pertama dengan M0310193104. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu yang terdapat di dalam tubuh. Selanjutnya, distribusi cairan tubuh. Distribusi cairan tubuh ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cairan ekstrasel dan cairan intrasel. Cairan ekstrasel terdiri dari cairan interstisial dan cairan intravaskular. Sedangkan cairan intrasel merupakan cairan di dalam membran sel yang berisi substansi telarut atau solut yang penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit serta untuk metabolisme. Distribusi cairan tubuh adalah relatif tergantung pada ukuran tubuh itu sendiri. Contohnya, manula 40-50%, dewasa 60%, anak-anak 60-77%, infan 77%, dan embrio 97%. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jena Fritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya tadi, Afdillah. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Adapun fungsi cairan dalam tubuh yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, membuang racun dan sisa makanan. Yang keempat, membantu kerja beberapa organ. Yang kelima, membentuk dalam metabolisme sel. Yang keenam, pelarut dan transportasi berbagai unsur nutrisi dan elektrolit. Dan yang ketujuh, ada media untuk terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Dan adapun keseimbangan cairan dalam tubuh. Dalam tubuh yang sehat, ada 60% berat badan terdiri dari air. Air terdapat dalam dua komponen, yaitu cairan intraseluler dan ekstraseluler. Dari sejumlah cairan dalam tubuh, 2/3 berada dalam intraseluler dan 1/3-nya ada pada ekstraseluler. Contohnya, seorang dengan berat badan 60 kg, cairan dalam tubuhnya itu ada 40 liter air yang terdiri dari intraseluler 27 liter dan pada ekstraseluler itu ada 13 liter. Jadi, dengan kita mengetahui persentase air dalam tubuh, kita harus paham bahwa hilangnya sejumlah air dalam tubuh itu dengan persentase yang sama akan menimbulkan akibat yang berbeda. Kehilangan cairan dalam tubuh sangat berakibat serius karena menggoyahkan homeostatis 60% dari berat badan. Di sini saya akan menjelaskan sumber air dan jumlahnya berapa keluar dalam per hari. Yang pertama ada sumber air minum. Sumber air minum itu jumlahnya 1,500 sampai 2.000 ml dalam per hari. Yang kedua ada sumber air dalam makanan yang jumlahnya 700 ml per hari. Yang ketiga ada air dalam metabolisme tubuh yang jumlahnya 200 ml dalam per hari. Jadi jumlah seluruhnya itu ada 2,400 sampai 2,900 ml per hari. Jadi
Air merupakan molekul yang sangat kecil dan sangat mudah berdifusi dan bersifat polar, sehingga berkoherensi satu sama lainnya membentuk benda cair. Jadi adapun cara keluarnya, yang pertama ekskresi ginjal atau urin, jumlahnya 1,400 sampai 1,900 ml per hari. Yang kedua ada ekspirasi pernapasan, jumlahnya 350 ml per hari. Yang ketiga ada melalui kulit seperti keringat, yang jumlahnya 100 ml per hari, dan difusi 350 ml per hari. Jadi fasesnya keluar 200 ml per hari. Jadi jumlahnya dalam per hari yaitu 2,400 sampai 2,900 ml per hari. Jadi angka tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah air yang masuk ke dalam tubuh seimbang dengan cairan yang keluar. Variasi jumlah ini sangat bergantung pada keadaan suhu udara, keringat lebih banyak, kelembapan rendah, sehingga penguapan bertambah yang menyebabkan diperlukan air minum lebih normal. Jadi prinsip dasar keseimbangan cairan itu, yang pertama, air bergerak cepat melintas membran sel karena osmolaritas cairan interseluler dan ekstraseluler tetap hampir satu sama lain, kecuali beberapa menit setelah perubahan salah satu kompartemen. Yang kedua ada membran sel hampir sangat impermeable terhadap banyak zat terlarut karena jumlah osmol dalam cairan intraseluler maupun ekstraseluler tetap konstan, kecuali jika zat terlarut ditambahkan atau dikurangi dari kompartemen ekstraseluler. Dengan kondisi ini kita dapat menganalisis efek berbagai kondisi cairan abnormal terhadap volume dan osmolaritas cairan ekstraseluler dan osmolaritas cairan interseluler. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Sally Octadia Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sally Octadia Hasibuan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan isi makalah kami, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh terdapat 9 bagian, yang dimana faktor-faktornya antara lain ialah faktor usia, yang dimana asupan cairan individu bervariasi berdasarkan usia. Dalam hal ini, usia berpengaruh terhadap proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Bayi dan anak di masa pertumbuhan memiliki proporsi cairan tubuh yang lebih besar dibandingkan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, jumlah cairan yang diperlukan dan jumlah cairan yang hilang juga lebih besar dibandingkan orang dewasa. Yang kedua, faktor aktivitas, yang dimana faktor aktivitas hidup seseorang berpengaruh terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Aktivitas penyebab peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan peningkatan haluan cairan melalui keringat. Dengan demikian, jumlah air yang dibutuhkan juga meningkat. Selain itu, kehilangan cairan yang tidak disadari juga mengalami peningkatan laju pernapasan dan aktivitasi kelenjar keringat. Terus selanjutnya faktor yang ketiga, yang dimana faktor ketiga ialah iklim. Normalnya individu yang tinggal di lingkungan yang iklimnya tidak terlalu panas tidak akan mengalami pengeluaran cairan yang ekstrem melalui kulit dan pernapasan. Dalam situasi ini, cairan yang keluar umumnya tidak dapat disadari.
Besarnya UL pada tiap individu bervariasi, dipengaruhi oleh suhu lingkungan, tingkat metabolisme, dan usia. Yang keempat, faktor diet, yang dimana faktor dietnya seseorang berpengaruh juga terhadap asupan cairan dan elektrolit. Jika asupan makanan tidak seimbang, tubuh berusaha memecah simpanan protein dengan berlebih. Dahulu memecahkan simpanan lemak dan glikogen. Kondisi ini menyebabkan penurunan kadar albumin. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu stres. Kondisi stres berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme seluler, peningkatan konsentrasi glukosa darah, dan glikolisis otot. Mekanisme ini mengakibatkan retensi air dan natrium. Di samping itu, stres juga menyebabkan peningkatan produksi hormone antidiuretik yang dapat mengurangi produksi urin. Terus faktor yang keenam yaitu penyakit, yang dimana trauma pada jaringan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dasar sel atau jaringan yang rusak, seperti bis, luka robek, atau luka bakar. Pasien yang menderita diare juga dapat mengalami peningkatan kebutuhan cairan akibat kehilangan cairan melalui saluran gastrointestinal. 7. Faktor tindakan medis, yang dimana beberapa tindakan medis menimbulkan efek sekunder terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Tindakan pengisapan cairan lambung dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalium. Selanjutnya, faktor yang ke-8 yaitu pengobatan, yang dimana pengobatan menggunakan beberapa obat seperti diuretik maupun laksatif secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kehilangan cairan dalam tubuh. Akibatnya, terjadi defisit cairan tubuh. Selain itu, penggunaan diuretik menyebabkan kehilangan natrium, sehingga kadar kalium akan meningkat. Penggunaan kortikosteroid dapat pula menyebabkan retensi natrium dan air dalam tubuh. Selanjutnya yang terakhir, faktor pembedahan, yang dimana faktor pembedahan, klien yang menjalani pembedahan berisiko tinggi mengalami ketidakseimbangan cairan. Beberapa klien dapat kehilangan banyak darah selama periode operasi, sedangkan beberapa klien lainnya justru mengalami kelebihan beban cairan akibat asupan cairan berlebih melalui intravena selama pembedahan atau sekresi hormon ADH selama masa stres akibat obat-obat anestesia. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Amalia Simbolon. Baiklah, saya Nur Amalia Simbolon akan mencoba menjelaskan apa itu pengaturan cairan tubuh. Keseimbangan cairan di dalam tubuh itu dihitung dari keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar. Yang pertama itu ada asupan atau intake. Cairan ini kondisi normal pada orang dewasa adalah plus minus 2500 cc per hari. Asupan cairan ini dapat langsung berupa cairan atau ditambahkan dari makanan lain. Pengaturan mekanismenya, keseimbangan cairan ini menggunakan mekanisme haus. Pusat pengaturan rasa haus dalam rangka mengatur keseimbangan cairan adalah hipotalamus. Yang kedua itu adalah pengeluaran atau output. Cairan ini sebagai bagian dalam menyeimbangi asupan cairan pada orang dewasa. Dalam kondisi normalnya,
plus minus 2300 cc. Jumlah air yang paling banyak keluar berasal dari ekskresi ginjal berupa urin, sebanyak plus minus 1500 cc per hari pada orang dewasa. Hal ini juga dihubungkan dengan banyaknya asupan air melalui mulut. Asupan air melalui mulut dan pengeluaran air berupa ginjal mudah diukur dan sering dilakukan melalui kulit berupa keringat dan saluran pencernaan berupa feses. Hasil-hasil pengeluaran cairan ada 3, yaitu yang pertama adalah urin. Pembentukan urin terjadi pada ginjal dan dikeluarkan melalui vesika atau vesika urinaria atau kandung kemih. Proses ini merupakan proses pengeluaran cairan tubuh yang utama. Cairan dalam ginjal disaring pada glomerulus dan dalam tubulus ginjal untuk kemudian disirap kembali ke dalam aliran darah. Hasil ekskresi terakhir proses ini adalah urin. Yang kedua adalah keringat. Keringat terbentuk bila tubuh menjadi panas akibat pengaruh suhu yang panas. Keringat banyak mengandung garam, urea, asam laktat, dan juga ion kalium. Banyaknya jumlah keringat yang keluar akan mempengaruhi kadar natrium dan plasma. Yang ketiga adalah feses. Feses yang keluar mengandung air dan sisanya terbentuk padat. Pengeluaran air ini melalui feses merupakan pengeluaran cairan yang paling sedikit jumlahnya. Jika cairan ini yang keluar melalui feses jumlahnya berlebih, maka dapat mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Jumlah rata-rata pengeluaran cairan melalui feses ini adalah 100 mili per hari. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bawakan sendiri mengenai proses perpindahan cairan tubuh. Adapun proses perpindahan pada cairan tubuh sebagai berikut, yakni yang pertama difusi. Difusi merupakan bercampurnya molekul-molekul dalam cairan, gas, atau zat padat secara bebas dan acak. Proses ini terjadi di mana partikel yang terdapat dalam cairan bergerak dan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hal ini dapat terjadi bila dua zat bercampur dalam sel membran. Kemudian yang kedua ada osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan zat ke larutan lain melalui membran semi permeabel. Biasanya terjadi dari larutan dengan konsentrasi yang kurang pekat ke larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat, atau bergeraknya peralut bersih seperti air melalui membran semi permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian ada transport aktif, yaitu proses perpindahan cairan tubuh dapat menggunakan mekanisme transport aktif sebagai bahan bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi karena daya tubuh seperti pompa jantung. Transport aktif merupakan gerak zat yang akan berdifusi dan berosmosis. Kemudian yang terakhir yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan perpindahan air dari substansi yang dapat larut secara bersamaan sebagai respon terhadap adanya tekanan cairan. Filtrasi dipengaruhi oleh adanya tekanan hidrostatik, arteri dan kapiler yang lebih tinggi dari ruang interstisial. Kemudian materi selanjutnya yaitu gangguan yang mempengaruhi cairan tubuh. Gangguan yang mempengaruhi cairan tubuh itu ada 2, yaitu hipovolume atau dehidrasi. Hipovolume atau dehidrasi adalah suatu kondisi ketidakseimbangan yang ditandai dengan defisiensi cairan dan elektrolit di ruang
ekstensil, namun proporsinya antara keduanya mendekati normal. Nah, maksudnya ialah keadaan di mana tubuh kekurangan cairan sehingga pada keadaan ini tekanan osmotik mengalami perubahan sehingga cairan interstisial menjadi kosong. Nah, dehidrasi ini terbagi menjadi 3, yaitu dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Kemudian yang kedua yaitu gangguan hipervolume atau overhidrasi. Nah, ini kebalikan dari dehidrasi, yaitu keadaan atau kondisi ketidakseimbangan yang ditandai dengan kelebihan cairan dan natrium di ruang ekstrasel. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh gangguan pada fungsi ginjal. Nah, adapun kondisi ini terjadi karena peningkatan volume darah dan edema. Edema sendiri terbagi menjadi 3, yaitu edema fitting, edema non-fitting, dan edema anasarka. Baiklah, sekian dari pemaparan kami. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan kami yaitu cairan tubuh merupakan zat pelarut dengan zat larut yang terjadi di dalam tubuh. Cairan tubuh haruslah mengalami keseimbangan antara asupan dan pengeluaran. Apabila tidak sesuai antara asupan dan pengeluaran, maka akan menimbulkan beberapa gangguan seperti kelebihan maupun kekurangan dalam cairan di dalam tubuh. Oke, baiklah, sekian dari pemaparan kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.